Timnas Indonesia gagal lolos dari grup A Piala Asia U20 2023 usai bermain imbang tanpa gol kontra Uzbekistan di Stadion Istiqlal, Fergana, Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023, malam WIB. Hasil 0-0 ini sekaligus menyudahi perjuangan tim Merah Putih di kejuaraan tersebut. Hasil seri membuat Garuda Nusantara menempati peringkat 3 klasemen dengan 4 poin dari 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 imbang. Hasil tersebut tidak cukup membawa tim asuhan Shin Tae-yong melaju ke fase gugur. Sementara Uzbekistan dipastikan lolos dengan status juara grup A. Vietnam harus tersingkir secara tragis usai kalah 1-3 dari Iran pada laga terakhir grup B Piala Asia U20 2023 pada Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023. Iran unggul terlebih dulu di babak pertama lewat Mohammad Hasbevi. Vietnam mampu membalas di babak kedua, tepatnya pada menit ke-56 lewat Huat Van Hang. Iran kembali unggul pada menit ke-75 lewat finishing sempurna dari Saeid Sarhizan. Iran semakin memastikan kemenangan mereka usai Mohammad Hosseinezad mencetak gol ketiga pada babak injury time. Kemenangan ini memastikan Iran lolos ke perempat final Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dalam laga perdana grup F kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2023. Bermain di Vietri Stadium, Vietri, Vietnam menang telak 3-0 atas Timnas Indonesia. Laga baru berjalan 1 menit Vietnam sudah sukses mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia. Gol dicetak oleh Lu Hoang Van. Mental permainan Timnas Indonesia semakin terlihat setelah Vietnam kembali mencetak gol keduanya. Kali ini gol kedua Vietnam dicetak oleh Hoang Thi Ngoc An pada menit ke-7. Gol ketiga Vietnam terjadi pada menit ke-37. Gol tersebut dicetak oleh Phu Thi Hoa melalui titik penalti. Vietnam pun menang dengan skor 3-0 atas Timnas Indonesia. Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi India pada laga kedua grup F di Vietri Stadium, Kamis tanggal 9 Maret tahun 2023. Timnas Indonesia kemungkinan besar akan memanfaatkan pertandingan di FIFA Matchday periode Maret tahun 2023. Kabar terbaru, skuad Garuda akan berjumpa 2 negara Afrika yaitu Burundi dan Kenya. Informasi ini terdengar dari akun Twitter 257 vote yang menyebutkan negaranya Burundi akan uji coba melawan Timnas Indonesia. Burundi saat ini duduk di posisi ke-141 ranking FIFA. Sedangkan Kenya di posisi ke-101 ranking FIFA. Dan untuk Indonesia duduk di posisi ke-151 ranking FIFA. Burundi akan menghadapi Kenya dan Indonesia dalam pertandingan persahabatan. Kedua laga tersebut akan dimainkan di Indonesia pada akhir Maret tahun 2023, tulis akun Twitter tersebut. Ketum PSSI, Erick Thohir, buka suara terkait perkembangan pemain naturalisasi yang akan digunakan untuk Piala Dunia U20. 3 pemain yang diincar adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Dari proses yang sedang berjalan, Erick Thohir lalu memberikan kabar terbaru terkait nasib 3 pemain tersebut. Menurut dia, proses naturalisasi sedang berjalan dan meminta kepada semua pihak untuk menunggu. Kalau kita bicara naturalisasi pemain U20, ya prosesnya sedang berjalan, kata Erick di Hotel Fairmont. Namun untuk saat ini, dia hanya meminta kepada semua pihak untuk menunggu 3 pemain keturunan Indonesia itu bisa bergabung dengan tim Garuda. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri memprioritaskan pemain lokal untuk mengisi Timnas Indonesia U22. Dia tak menolak gunakan pemain naturalisasi, namun opsi itu akan jadi yang kedua. Kami prinsipnya fokus pada pemain yang ada di dalam negeri. Karena memang kan bukan FIFA Matchday. Tetapi kalau memang klubnya berkenan ya kenapa tidak, kata Indra Syafri Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023. Itu tidak akan menjadi fokus kita untuk pemain yang bermain di luar untuk kembali ke Indonesia. Jadi kalau memang gak bisa ya gak ada masalah, kita banyak kok pemain di Indonesia.